dari nilai dan ruang maaf dokter, bentar dokter. Yang pertama itu karena ketidakstabilan ekonomi dokter, dari mungkin penyebab ekonomi yang kurang stabil dari mungkin nilai mata uang yang tidak stabil dokter. Yang kedua itu karena ketidaksetaraan ekonomi, karena negara maju sampai berkembang itu sulit bersaing di pasar global gitu dokter. Terus selanjutnya itu karena ada masalah teknologi di negara maju, biasanya itu lebih maju teknologinya yang dipakai. Tapi kalau misalnya dari negara-negara yang kurang maju atau dalam masih tahap berkembang itu, dia kalau dalam teknologinya itu masih terbatas gitu dokter. Menurut saya masih itu aja dokter. Terima kasih dokter. Jadi kadang-kadang ada risiko ya kalau misalnya suatu perusahaan itu ekspansi pasar ke negara lain. Bisa untung, bisa rugi. Kira-kira faktor penentu ya suatu perusahaan lokal yang kemudian berusaha untuk merambah ke pasar global, itu faktor penentu, faktor yang mempengaruhinya apa saja? Akbil Ansari, silakan. Izin dokter, pertanyaannya bisa diulang nggak dok? Kamu di mana tadi? Iya maaf dokter. Baru hidup camp kan? Kori Sakura, coba ulangi pertanyaan saya tadi. Maaf dokter, tadi wifi saya putus-putus, jadi juga nggak dengar. Revkin Takari, ulangi pertanyaan saya tadi. Izin ya dokter, jadi kurang lebih pertanyaan dari Bapak dokter itu adalah apa saja faktor-faktor penentu jika perusahaan lokal itu ingin bersaing secara globalisasi ataupun secara internasional, seperti itu dokter. Iya, itu pertanyaannya. Jadi kalau perusahaan lokal itu kalau merambah ya, pasar global tentu ada risiko ya, bisa gagal. Ya. Nah, kira-kira faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan lokal untuk masuk ke pasar global itu apa? Silakan, Akbil Ansari. Izin menjawab ya dok. Mungkin yang pertama itu inovasi dari produknya itu dok. Dia produknya dapat diterima secara global atau tidak. Biasanya kan ada kriteria tertentu jika produk tersebut ingin diterima di global dokter. Selanjutnya masih berbicara dengan kualitas produk tersebut harus standar internasional dokter dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutannya dokter. Kemudian mungkin strategi pemasaran global ya dokter. Pendekatan digital, branding yang kuat juga bisa menjadi salah satu faktor penentu dokter. Terima kasih. Oke. Kalau Gede Satria apa kira-kira? Gede Satria. Iya dok. Silakan jawab. Silakan Gede Satria jawab. Tadi pertanyaannya faktor-faktor yang mempengaruhi di pasar global ya dok, kalau nggak salah. Iya, silakan. Oke. Izin menjawab ya dok. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi itu yang pertama ada perkembangan teknologi,
Terus perkembangan ekonomi, untuk perkembangan ekonomi itu contohnya pertumbuhan ekonomi suatu negara itu atau kawasan dapat meningkat daya beli konsumen. Terus bencana alam, terus dari peraturan di pemerintahan negara tersebut, Dok. Oke. Kadang-kadang dalam konteks yang lebih luas ya, di investasi ya dilakukan oleh perusahaan pada suatu negara lain ya, dan tentu tidak menutup kemungkinan setiap negara itu melakukan kerjasama internasional ya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Yang pada faktanya kerjasama internasional dengan modal investasi malah menjadikan negara pemberi investasi menjadi negara yang semakin maju dengan memanfaatkan investasi dari negara yang berkembang dengan mengambil semua sumber daya alam yang ada. Jadi ekonomi global itu memiliki ciri khas sebagai berikut ya. Pertama, adanya deregulasi corporate ya dan gerakan modal yang tidak terbatas, privatisasi dan komodifikasi ya atas berbagai jasa pelayanan publik dan aspek-aspek lain dari barang-barang milik bersama komunitas dan masyarakat global atau global and community common seperti sebagian besar air dan sumber-sumber hayati. Kedua, pengintegrasian dan pengubahan convention berbagai perekonomian nasional yaitu menjadi perekonomian yang sepenuhnya bertumpu pada produksi berorientasi ekspor ya, yang secara sosial dan lingkungan itu sangat berbahaya. Dan kemudian pengembangan tingkat pertumbuhan berlebihan, hypergrowth, dan eksplorasi tanpa batas atas sumber-sumber daya planet bumi. Ya, semata-mata demi memajukan laju pertumbuhan tersebut. Ini adalah contoh ya, A, B, C ya. Contoh tiga hal ya menjadi ciri khas dari ekonomi global. Sekarang ya, saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian ya, pada Nurul Hamidah. Kita Indonesia sebagai negara yang banyak benar sumber daya alam ya. Kira-kira menurut kamu ya, apa yang jauh lebih baik ya? Apakah kita mengekspor ya sumber daya alam dalam rangka untuk memperoleh lebih banyak devisa ya, atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada itu untuk produksi barang ya, atau produk dalam negeri yang kemudian baru dijual ke luar negeri? Mana kira-kira yang jauh lebih baik dan bagaimana cara memanfaatkannya? Silakan, berikan contoh. Silakan. Nurul Hamidah. Baik, dokter, izin menjawab, dokter. Pilihan antara ekspor atau maksudnya pilihan antara mengekspor barang ke luar negeri atau memilih memproduksi sendiri. Itu sebenarnya ini, dokter. Kalau misalnya diekspor itu pemasukan yang diterima Indonesia itu lebih cepat, dokter. Tapi itu pasti akan menimbulkan kerugian, dokter. Tergantung pada harga ini fluktuasi harga internasionalnya, dokter. Terus kalau misalnya Indonesia memanfaatkan sumber daya yang ada untuk